film berjudul Rokat yang rilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan seorang ketua gangster yang sangat kejam, diminta untuk menjadi seorang pemeran film action. Oke, daripada penasaran, langsung kita mulai filmnya. Awali dengan memperlihatkan sekelompok gangster yang menenggelamkan seorang di tengah laut, dan para gangster ini diketuai oleh seorang bernama Kang P. Setelah itu terlihat Kang tengah menonton sebuah film yang dibintangi oleh aktor idolanya yang bernama Suta. Scene pun berpindah kepada Suta yang dimintai klarifikasi oleh para wartawan karena dia dengan sengaja memukul lawan mainnya pada saat syuting. Namun Suta tidak mau berkomentar dan pergi begitu saja. Di dalam mobil, manajer Suta memarahi dan menasehatinya agar dia bisa mengontrol emosinya demi karir yang telah dia perjuangkan selama ini. Di malam hari terlihat Kang yang tengah berada di sebuah tempat karaoke bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Mina. Dia adalah seorang artis terkenal dan saat ini dia sedang mengadakan pertemuan dengan sutradara juga Suta untuk membahas film terbaru yang akan mereka kerjakan. Setelah itu terlihat Kang meminta anak buahnya untuk meminta tanda tangan kepada Suta. Akan tetapi kedua anak buahnya gagal mendapatkan tanda tangan dari Suta yang sangat sombong dan mengharuskan Kang sendiri yang memintanya. Kemudian setelah Kang mendapat tanda tangan dari Suta, dengan sombongnya Suta menghina Kang. Dan hal itu pun didengar oleh anak buah Kang, sehingga membuat keributan di sana. Tapi di saat anak buah Kang akan memukul Suta, Kang pun tiba-tiba mencegahnya. Dan Kang seolah melampiaskan kekesalannya kepada anak buahnya sendiri. Lalu Kang pun memberikan cek dan nomor teleponnya kepada Suta untuk berobat asistennya. Keesokan harinya terlihat Kang menemui seorang musuh dari bosnya yang bernama Tuan Park. Kang di sini membawakan sejumlah uang untuk Tuan Park agar dia mencabut tuntutan atas bosnya. Akan tetapi Tuan Park menolak uang itu dan menampar Kang. Lalu scene pun berpindah ke sebuah penjara. Terlihat Kang tengah mengunjungi bosnya yang bernama Tuan Baik. Kang melaporkan bahwa dia tidak berhasil bernegosiasi dengan Tuan Park. Tapi bosnya tidak mempermasalahkan hal itu karena dia tahu Tuan Park tidak memiliki cukup bukti. Dan Tuan Baik juga meminta Kang tidak membuat masalah sampai persidangan selesai. Di tempat lain terlihat Suta menemui pacarnya untuk meminta jatah. Akan tetapi terlihat sang pacar yang bernama Seon mulai bosan karena hubungan mereka yang harus disembunyikan sekian lama. Keesokan harinya terlihat Suta mulai syuting untuk film barunya. Akan tetapi sang sutradara yang bernama Tuan Bong menganggap adegan mereka tadi terlalu tampak seperti bohongan. Jadi Tuan Bong meminta Suta dan lawan mainnya yang bernama Sun Ming agar pertarungan mereka lebih tampak real. Akan tetapi saat syuting kembali dimulai, Sun Min malah beberapa kali memukul Suta sungguhan, yang akhirnya menyulut kemarahan Suta dan menghajar Sun Min sampai babak belur. Setelah kejadian itu terlihat banyak reporter dan fans Sun Min telah menunggu Suta untuk meminta maaf. Akan tetapi setelah Suta meminta maaf, dia malah dilempari telur dan juga tepung oleh fans Sun Min yang tetap tidak terima. Di malam hari terlihat manajer Suta mengatakan kepada Suta bahwa semua kerjasamanya dengan sponsor ataupun film-film lainnya telah dibatalkan karena beberapa masalah yang dilakukan oleh Suta. Kemudian Suta pun menemui Tuan Bong karena hanya film itu harapan Suta. Tapi Tuan Bong mengatakan bahwa tidak ada yang mau lagi menjadi lawan main dari Suta setelah beberapa kali dia melukai lawan mainnya. Suta pun mengatakan kepada Tuan Bong bahwa dia sendirilah yang akan mencari aktor untuk lawan mainnya. Lalu terlihat Suta dan asistennya sibuk menelpon semua teman-teman aktornya untuk bermain film bersama Suta. Namun tak ada satupun yang mau syuting dengannya. Sampai akhirnya asisten Suta menemukan cek yang diberikan oleh Kang. Dan Suta pun berniat mengajak Kang untuk syuting bersamanya. Karena sebelumnya Kang mengatakan pernah bermain film. Singkat cerita, Suta pun menemui Kang dan mengajaknya bermain film. Suta juga menjelaskan bahwa film itu adalah film gangster dan Sutalah pemeran utamanya. Kang pun menyetujui tawaran Suta itu, tapi dengan syarat mereka harus berkelahi secara real, karena dia tidak mau berpura-pura Suta mengalahkannya dengan begitu saja. Keesokan harinya terlihat Kang tengah menghafal naskah dan dikomentari oleh Tuan Bong.
Lalu terlihat Mina yang akan pergi dari lokasi syuting, dikejar dan dicium oleh Kang dengan alasan mencoba adegan di dalam naskah. Setelah itu terlihat Kang berkali-kali gagal dalam berakting, sehingga harus berkali-kali mengulangnya. Keesokan harinya terlihat syuting kembali dimulai dengan adegan perkelahian antara Suta dan juga Kang. Tuan Bong pun sedikit khawatir karena mereka berdua akan melakukannya secara real. Terlihat Kang dengan mudah mengalahkan Suta. Dan di saat Tuan Bong telah mengatakan cut, Kang pun masih memukul Suta. Di malam hari terlihat Kang dan Suta berada di sebuah tempat karaoke untuk meminum es teh dan membicarakan film mereka ke depannya. Kemudian setelah mereka berdua selesai minum, Kang pun memberikan seorang PXK untuk Suta. Akan tetapi Suta menolaknya dan memilih menghubungi Seon untuk meminta jatah dengan dalih ingin berbicara penting dengannya. Akan tetapi di saat Suta menanam benih dengan Seon, dia merasa ada orang yang mengintipnya. Seon pun lalu menanyakan apa yang sebenarnya ingin Suta bicarakan. Tapi Suta mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan. Seon pun sangat marah dan langsung pergi meninggalkan Suta. Karena Seon menganggap dia hanya menjadi tempat pelampiasan nafsu dari Suta. Keesokan harinya terlihat Kang dan Suta kembali melakukan adegan yang membuat Tuan Bong merasa ketakutan. Karena Kang melakukannya secara real dan baik. Dan akting Kang itu pun mendapat pujian dari Tuan Bong. Setelah itu terlihat Kang mendapat informasi bahwa baru saja terjadi pencurian dan para pencuri itu mengambil semua bukti kejahatan Tuan Baek. Kang pun segera melaporkannya kepada Tuan Baek dan mereka pun tahu bahwa dalang dari semua itu tidak lain adalah Tuan Park. Tuan Baek pun memerintahkan agar Kang segera bergerak membereskan Tuan Park karena jika bukti itu digunakan maka Tuan Baek akan kalah di persidangan. Terlihat anak buah Kang dengan cepat dapat membereskan anak buah Tuan Park dan juga menangkap Tuan Park. Kemudian mereka pun menyiksa Tuan Park sampai akhirnya Tuan Park memberikan bukti yang telah dia curi. Scene pun berpindah di mana mereka telah berada di tengah laut. Terlihat Kang membakar semua bukti yang telah dicuri oleh Tuan Park. Dan di saat anak buahnya akan menghabisi Tuan Park, Kang pun tiba-tiba meminta anak buahnya melepaskan Tuan Park dan meminta Tuan Park agar pergi jauh dan tidak kembali lagi seakan dia telah mati. Setelah itu terlihat Kang melapor kepada Tuan Baek bahwa dia telah membereskan Tuan Park. Kemudian salah satu anak buahnya pun melapor kepada Kang bahwa dia telah mengirim Tuan Park ke luar negeri. Lalu Kang pun kembali melanjutkan syutingnya. Dan kali ini dia akan syuting adegan di mana dia memperkosa Mina. Akan tetapi dengan kegilaannya Kang pun benar-benar memperkosa Mina di depan banyak orang. Suta yang sadar bahwa Kang benar-benar memperkosa Mina pun segera berlari menghentikan aksi Kang yang bejat ini. Dan Kang pun pergi begitu saja dengan santainya. Keesokan harinya terlihat mereka kembali melakukan syuting seolah tak terjadi apa-apa. Lalu scene pun berpindah di sebuah pantai di mana Mina akan berakting bunuh diri. Kang yang melihat Mina akan bunuh diri dan tidak melihat kamera pun segera berlari menyelamatkan Mina. Tapi ternyata kamera dan semua kru berada di tempat yang berjarak lumayan jauh. Kang pun terlihat sangat konyol saat itu. Dan setelah syuting selesai, Mina pun mengatakan kepada Kang bahwa hari ini adalah hari terakhirnya syuting di film ini karena dia telah mati di dalam film. Lalu Kang pun meminta maaf atas kejadian tempo hari karena telah memperkosanya. Tapi tanpa diduga Mina langsung mencium Kang dan memberikan penanaman benih sepuasnya di lahan Mina kepada Kang. Esokan harinya di saat Suta berlatih bela diri, manajernya datang membawa paket dari seorang misterius yang berisi video di mana Suta tengah menanam benih. Manajernya pun sangat marah karena hal ini akan benar-benar bisa menghancurkan karir Suta sebagai artis. Kemudian terlihat Suta langsung menemui Seon di apartemennya. Dan dengan marah Suta menanyakan apakah Seon yang melakukan hal ini.
Namun Seon belum sempat menjawab, manajernya menelpon bahwa pengirim paket itu meminta uang tebusan agar video itu tidak disebar. Suta pun segera pergi dan menganggap Seonlah dalang dari semua ini. Di malam hari, manajer Suta datang dengan keadaan mabuk dan mengatakan bahwa tebusan yang diminta orang itu jumlahnya dinaikkan dan mengancam mereka agar tidak melapor polisi. Mereka berdua pun sangat bingung karena Suta saat ini kondisi keuangannya tengah terpuruk. Scene pun berpindah di mana Suta menemui Kang untuk meminjam uang dan menceritakan masalah yang sedang menimpanya. Kang pun meminjami Suta uang dengan jaminan mobilnya. Namun Kang meminta anak buahnya untuk diam-diam membantu menangkap pemeras Suta. Setelah itu terlihat anak buah Kang mengikuti manajer Suta yang bertemu dengan para pemeras untuk membuat sebuah perjanjian. Lalu anak buah Kang ini pun mengikuti para pemeras ini untuk ditangkap. Di tempat lain, Kang tengah menonton Mina yang sedang berlatih menari. Mendapat telepon dari anak buahnya bahwa mereka berhasil menangkap 2 dari tersangka. Akan tetapi 1 orang berhasil kabur. Kang pun segera memerintahkan mereka segera menangkapnya. Sedangkan terlihat Suta dan manajernya tengah bersiap menunggu penyerahan uang itu. Tiba-tiba pemeras menelpon dengan sangat marah karena menganggap Suta menyewa gangster untuk menyerang mereka. Mendengar hal itu pun Suta segera menghubungi Kang agar dia tidak ikut campur dalam masalahnya. Kemudian terlihat Suta dan manajernya bertemu dengan si pemeras. Tapi setelah Suta menyerahkan uangnya, pemeras itu tidak memberikan rekaman aslinya. Suta pun sangat marah. Akan tetapi si pemeras berhasil kabur. Suta pun langsung mengejarnya tapi tidak bisa menghentikan si pemeras itu. Namun tiba-tiba terlihat si pemeras menabrak tiang basement tempat itu. Akibat jalan ditutup oleh Kang dan anak buahnya. Lalu Kang pun memberikan semua rekaman dari pemeras itu dan meminta Suta segera pergi dari sana sebelum polisi datang. Tapi tanpa diduga Suta malah marah dan tidak tahu berterima kasih telah dibantu oleh Kang. Keesokan harinya terlihat Kang menemui anak buahnya dan mengajak salah satu dari mereka untuk berlatih akting. Tapi tiba-tiba salah satu anak buahnya datang dan mengatakan bahwa Tuan Pak telah berani kembali dari luar negeri. Kang pun bergegas menemui Tuan Pak yang tengah bertemu dengan seorang jaksa. Tuan Pak juga mengatakan bahwa Kang dalam masalah saat ini karena Tuan Baik telah mengetahui jika Tuan Pak masih hidup. Lalu Kang pun memilih pergi dari sana karena di sana bukanlah tempat yang aman untuk membereskan Tuan Pak. Setelah itu Kang pun menemui Tuan Baik di penjara. Akan tetapi Tuan Baik sekarang tidak mau lagi bertemu dengan Kang. Keesokan harinya terlihat anak buah Kang telah dibunuh dan dilempar dari atas bangunan tempat itu. Kang pun tahu bahwa ini adalah perbuatan dari Tuan Park. Terlihat Kang yang tengah berada di lokasi syuting ditemui oleh anak buahnya yang membawa beberapa anak buah baru dan meminta Kang untuk segera bergerak. Lalu Kang pun mengumpulkan Tuan Bong, Suta dan juga Mina untuk mengatakan dia berhenti untuk syuting. Semua orang pun terkejut karena syuting film ini sudah hampir selesai. Di saat Kang akan pergi, Suta keluar menghina Kang. Anak buah Kang pun emosi mendengarnya dan menghajar Suta tanpa dicegah oleh Kang seperti biasanya. Scene pun berpindah di mana Kang telah menunggu Tuan Park untuk menghabisinya. Namun ternyata beberapa anak buah baru Kang ini adalah suruhan dari Tuan Park, sehingga harus membuat Kang beserta anak buahnya harus tertangkap. Dan mereka semua kini dalam keadaan sekarat. Tuan Park pun melakukan hal yang sama kepada Kang dengan apa yang Kang lakukan dulu, memberi Kang bekal dan melepaskannya. Di tempat lain terlihat Suta mendapat panggilan dari kantor polisi agar dia segera datang ke sana. Tibanya Suta di kantor polisi, dia melihat manajernya telah diborgol oleh polisi dan polisi pun menjelaskan bahwa manajernya lah dalang utama dari kasus pemerasan Suta karena manajernya terlilit hutang di meja judi. Dan untuk melepaskan kekesalan dan kemarahannya, Suta pun mati-matian latihan bertarung. Beberapa hari berlalu, produser film sangat marah karena film ini hancur dan orang yang paling disalahkan adalah Suta karena dialah yang membawa Kang. Tapi tanpa diduga Kang masuk ke ruangan itu dan mengajak untuk syuting lagi dengan santainya. Scene pun berpindah di mana Kang tengah bermesraan dengan Mina dan terlihat Mina sangat khawatir dengan apa yang terjadi kepada Kang.
Di tempat lain, akhirnya Suta berani bertemu dan mentraktir Seon minum kopi sebagai permintaan maaf dan juga mewujudkan keinginan Seon selama ini agar diakui oleh Suta. Kemudian terlihat syuting film mereka telah mencapai endingnya, di mana Suta dan Kang akan berduel secara real. Tuan Bong pun sangat antusias akan adegan ini, apalagi mereka akan berduel di tengah lumpur. Setelah beberapa kali tersungkur, akhirnya Suta berhasil bangkit dan mengalahkan Kang. Tuan Bong pun sangat senang karena film yang telah dia persiapkan bertahun-tahun akhirnya mendapat hasil yang sangat memuaskan. Tapi, tanpa diketahui sebenarnya Kang masih sangat mampu untuk berdiri. Tapi dia membiarkan Suta keluar sebagai pemenang, agar sesuai apa yang diharapkan oleh Tuan Bong dan juga naskah film. Setelah itu terlihat Kang yang telah selesai membersihkan diri. Suta yang melihat Kang terburu-buru pun langsung mengikutinya. Dan setelah Suta berhasil menyusul Kang, Suta pun bertanya dia akan pergi kemana. Kang pun hanya menjawab pergi untuk syuting tanpa kamera. Kemudian terlihat anak buah Kang yang masih hidup mengisyaratkan sesuatu kepada Kang. Dan ternyata Kang berniat menemui Tuan Park. Kang pun seolah tunduk kepada Tuan Park, lalu meminta untuk membawakan patung Buddha yang baru dibeli oleh Tuan Park. Dan tanpa diduga, Kang langsung memukul Tuan Park sampai mati menggunakan patung Buddha itu. Suta yang melihat hal itu pun sampai mual, karena darah begitu banyak keluar dari kepala Tuan Park. Tak lama kemudian polisi pun datang ke tempat itu dan menangkap Kang. Lalu terlihat Kang memecahkan kaca mobil dengan kepalanya, dan tertawa di depan Suta.